Mas dan Pak semua, mohon perhatiannya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah oleh Mas Sodik Purwanto. Kami kasih waktu 15 menit, Mas. Terima kasih, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amabad. Yang kita hormati semua teman-teman yang mandegani reuni ini, mulai dari penasehat, ketua panitia semuanya, dan para pejuang jarak, Mas Karyanto Lampung, Mbak Ambar Jakarta, Mas Darminto Sidoarjo. Saya tidak sebutkan semua. Sopone, Surabaya, Mbak Rini, Bogor, tadi sudah disebutkan oleh Mas Rohadi. Saya hanya mengulang sedikit. Teman-teman semua berjuang karena jarak. Oh, Pertelon, Pertelon, Bu. Yang kedua, berjuang karena kesehatan. Bener kan? Liharap rene kile mikir nyanda apa ora, itu banyak. Itu juga berjuang karena hal-hal yang lain. Maka sungguh sangat disyukuri hari ini kita ketemu. Maka ketika tadi Mas Rohadi ngendiko, kok teman-teman ngendiko dewi, itu saya memaklumi karena kangen. Paling repot itu matur di depan orang reuni, itu paling repot, Pak. Pasuguane teko sisan, kowe ora iso dirungokke babar blas. Maka saya beruntung hari ini teman-teman sudah ngadep suguhan, sudah rodo mari, sehingga rodo ngrungokke sithik, rodo ayem. Gitu ya Mbak Ambar ya. Teman-teman sekalian, sebetulnya yang ingin saya sampaikan itu sudah didahului oleh Mas Pur dan Mas Rohadi melalui sinyal yang sebetulnya cetha, Pak. Karena begini teman-teman sekalian, umur kita semua 65, lansia, rata-rata 65. Mas Hartono pinten? 66, 65, 64, paling muda 64, seperti itu. Wes, tambahi dewi, dikurangi dewi, tapi rata-rata begitu ya. Nggih. Teman-teman sekalian, umur-umur segini itu urusannya satu, kalau ketemu konco mesti kepengin cerita terus. Oke, seneng cerita, bener nggak? Ya, betul. Semakin tua semakin seneng cerita, ngerungokke urusan lain. Maka kalau teman kita cerita tidak didengarkan, ya dimaklumi karena kita sedang seneng cerita. Maka saya memaklumi semua ketika tadi pada Umyak tadi. Ini perjuangan semua. Yang ketiga, teman-teman sekalian yang saya cintai, saya hormati, Mas Rohadi, Mas Purwadi itu sinyalnya sudah cetha. Yang di-share lagunya Mami Slamet karo siapa itu? Iya. Orangnya udah meninggal semua. Kemudian fotonya Mas Rohadi, Mas Agus Karyanto, Mas Purwadi, kuwi jejer dua orang yang masih hidup, liyane wis rono kabeh. Dan yang paling medeni, sebagian besar yang meninggal itu wong sudagaran kabeh. Ya, kan itu yang di foto itu kan wong sudagaran, garek tura siji. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya sampaikan begini? Reuni itu semangatnya kan seneng-seneng, pasti kepengen seneng-seneng, tapi harus seimbang bahwa ketika dibalik seneng-seneng itu ada bahaya mengancam. Kita tidak tahu yang di sini itu, yang di foto ini tahun depan masih ada atau tidak, nggak ngerti. Betul nggak? Maka pesannya adalah
begini, silahkan kita bersenang-senang karena itu penting, membahagiakan diri itu penting, tetapi bersiap-siaplah kita untuk sesuatu yang kita tidak bisa lari darinya. Apa itu? Nek diwacake ayatnya Mas Nuryadi itu, maut itu akan mendatangi kita kapanpun meskipun kita lari. Ngaten nggih. Terus saya matur tentang maut karena videonya tentang lagu Wahai Insaflah itu soal kematian juga. Daftar teman-teman kita yang sudah meninggal. Maka saya matur itu diawali hari ini kita hadir dimulai dengan bismillah silaturahim supaya tidak sia-sia. Sudah berjuang jahitke, berjuang waktu, berjuang kesehatan, berjuang jarak, tiba-tiba tidak ada bekas sama sekali kecuali karena senang begini itu sesaat Mas. Paling banter seminggu. Kenangan reuni itu seminggu. Setelah itu selesai. Tapi kita ingin bahwa kenangan kita akan abadi. Bagaimana mengabadikan kenangan? Maka kalau kita mengacu kepada ngendikonya Nabi, kita kan punya panutan yang ingin kita minta syafaatnya. Nabi kita ngendiko ketika ditanya oleh sahabat Ansor, dia mengatakan, siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang orang paling cerdas? Orang yang paling cerdas, orang yang banyak mengingat mati. Dan kemudian dia melakukan pembekalan diri sebanyak-banyaknya pasca mati. Karena itu pasti. Boleh tidak percaya. Boleh tidak percaya. Sehingga saya dipeseni oleh Mas Rohadi itu, jari ini orang ingin berbuat baik itu dia telepon. Kalau yang lain kan sinyal-sinyal. Mas Rohadi telepon, Mas Odik, jari ini nek wong mati kuwi salah satu penyesalannya adalah kepingin bali sodakoh. Itu teleponnya Mas Rohadi. Bener Mbak Pur? Bener karena beliau urung lakoni tapi percaya. Nah, kenapa? Karena Mas Rohadi itu kalau di Quran di ayat 10 dari surat Al-Munafikun, saya tidak usah bacakan tapi intinya begini, infakkanlah rezeki sebagian yang kita terima itu sebelum datang kepada kita maut. Kalau sudah maut datang, maka semua orang akan menyesali dan kemudian dia dalam hatinya mengatakan, tolong ditunda sedikit supaya saya bisa bersedekah, supaya saya menjadi orang yang solihin, wa akum minas solihin. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini karena pesannya itu berantai Pak Pur, Mas Pur begitu ya, tentang foto kematian, tentang video kematian, Mas Rohadi juga tentang kematian. Maka umur-umur begini seneng itu penting, bahagia itu harus, karena itu membantu kita sehat. Tetapi ingat bahwa ada sesuatu yang mengintai. Kita tidak tahu di depan sana ada malaikat, kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti Pak. Di kanan kiri sudah jelas ada. Oleh karena itu teman-teman, pesannya adalah itu. Sehingga saya mohon maaf karena tadi bahasanya kegeden Mas Toro itu kok tausiah itu medeni. Mas Medi, medeni. Sebetulnya yang mengingatkan diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ada pesan sedikit bahwa dalam rangka mengabadikan reuni kita supaya tercatat di akhirat nanti, monggo panjenengan mencatatkan diri menjadi orang yang bersedekah. Melalui apa? Masjid SMP Negeri 1. Insya Allah ganjarannya mengalir terus. Urusan ikhlas niku urusan hati panjenengan. Disebutkan tidak disebutkan no problem. Gitu, tidak ada masalah. Pertanyaannya, banyak tidak ikhlas dengan sedikit ikhlas, diterima yang mana? Diterima yang banyak yang tidak ikhlas tadi. Panitianya maksudnya. Tetapi kalau Gus Dawah tentu seperti itu. Tapi urusan hati Pak, tidak usah dipikir aku ora ikhlas, tidak apa-apa. Seandainya belum ikhlas, insya Allah dicatat kita sedang berlatih menjadi orang baik dalam rangka berlatih ikhlas. Semuanya baik. Teman-teman sekalian, sudah berapa menit? Nah,
Cukup. Terakhir, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf karena harus matur yang seperti ini, karena hanya amanah dari Pak Ketua, dari teman-teman untuk saling mengingatkan. Dan sekali lagi, setelah selesai tausiah ini jenengan sesama teman-teman ngediko lagi, ngobrol lagi, enggak apa-apa, karena itu alamiah, bagian daripada reuni yang memang kepingin ketemu teman. Gitu Mbak Pur? Iya. Nopo? Iya, alhamdulillah. Mbak Pur, Mbak Supari, boleh nggak diikrarkan? Boleh diikrarkan? Kalau boleh diikrarkan, mohon himbauan Mbak Supari kita amalkan. Boleh ya? Tolong tirukan kata-kata saya. Hidup berkah dengan bersedekah. Hidup berkah dengan bersedekah. Insya Allah hidup kita berkah, keluarga kita berkah, semua teman-teman SMP, alumni tahun 76 semua berkah, sehat, dan semua beraktivitas sampai dengan kita ketemu lagi tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tausiahnya Mas Sodik, bisa menghubungi nomor saya ya. Ini sangat luar biasa sekali. Siap pokoknya Mas Sodik, siap insya Allah untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih matur nuwun Mas Sodik. Tadi tausiahnya tidak terlalu tinggi, ini hanya membaca Mas. Sudah saya ganti tulisan tausiahnya, saya ganti kulsum ya. Kuliah 10 menit. Nah, nggih. Ditambah 5 menit jadinya kum 15.